Halo semua, kali ini kita akan bongkar tuntas rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP, khususnya model inquiry. Ini bakal jadi panduan yang praktis banget, langkah demi langkah buat para pendidik hebat di Indonesia. Coba deh bayangin, gimana ya caranya ngubah RPP yang mungkin selama ini terasa kayak dokumen biasa aja, jadi semacam peta petualangan seru buat murid-murid kita. Nah, ini dia nih yang mau kita kupas tuntas. Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu, apa sih RPP Inquiry itu? Terus kita siapkan fondasinya, baru kita rancang pengalamannya. Setelah itu, kita lihat model ini beraksi di kelas, lanjut ke cara menilainya, dan terakhir kita rangkum semua poin pentingnya. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya RPP Inquiry ini? Gampangnya gini, anggap aja kita ini arsitek. Dan RPP ini adalah blueprint atau cetak biru untuk membangun rumah pengetahuan yang kokoh buat siswa-siswa kita. Penting banget buat diingat ya, RPP Inquiry ini bukan sekedar formulir yang harus diisi. Bukan, ini lebih ke soal pergeseran pola pikir. Fokusnya kita ubah, dari yang tadinya guru mengajar, jadi siswa yang aktif menemukan. Mereka yang jadi detektifnya, mereka yang memimpin investigasinya sendiri. Oke, sekarang kita mulai membangun. Tentu, setiap bangunan butuh fondasi yang kuat kan? Nah, disinilah bagian A dan B dari RPP ini berperan. Kita harus kenal dulu siapa siswa kita dan apa tujuan yang mau kita capai. Ini dasarnya. Langkah paling awal itu adalah memilih dimensi profil lulusan, atau disingkat DPL. Ini apa sih? Anggap aja ini kayak kita milih skill utama yang mau kita asah di pelajaran kali ini. Misalnya, kita mau fokus ke kemampuan berpikir kritis, atau mungkin kerja sama tim. Nah, ini dia beberapa pilihannya. Ada berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan lain-lain. Pilihan yang kita ambil di sini tuh krusial banget loh. Kenapa? Karena ini bakal jadi jangkar dari seluruh pelajaran kita. Semua kegiatan, dari awal sampai akhir, akan diarahkan untuk ngembangin skill inti yang udah kita pilih ini. Setelah itu, ada yang namanya panca cinta. Ini keren banget. Idenya adalah kita mengaitkan pelajaran kita dengan nilai-nilai inti. Coba deh, hubungkan materinya ke salah satu dari 5 cinta ini. Misalnya, cinta pada ilmu atau cinta lingkungan. Dijamin, pelajarannya bakal jadi jauh lebih kena dan bermakna buat siswa. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang waktunya kita naik ke lantai berikutnya. Kita masuk ke bagian C, yaitu merancang pengalaman belajarnya. Di sini kita bakal nentuin metodenya, alat-alatnya, sampai suasana kelasnya mau kayak gimana. Nah, yang namanya tujuan pembelajaran itu ibarat destinasi di Google Maps. Penting banget. Kalau tujuannya nggak jelas, ya kita dan siswa bisa-bisa nyasar kan? Makanya kita harus tulis tujuannya, pakai kata kerja yang jelas dan terukur. Jadi kita tahu, di akhir pelajaran nanti, siswa beneran bisa melakukan apa. Coba perhatikan checklist ini. Kelihatan ya, semuanya nyambung. Mulai dari model belajarnya, metode kayak diskusi atau tanya jawab, sampai cara kita ngatur ruangan dan milih video. Ini semua bukan elemen yang terpisah, tapi satu kesatuan. Semuanya bekerja bareng buat menciptakan ekosistem belajar yang bikin siswa penasaran dan pengen cari tahu. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Bagian D. Disinilah blueprint kita tadi mulai jadi kenyataan. Para siswa benar-benar memulai petualangan mereka. Ini bisa dibilang jantungnya dari seluruh pengalaman belajar. Kutipan ini pas banget. Pembelajaran inquiry itu mengubah siswa. Dari yang tadinya cuma pendengar pasif, jadi penyelidik aktif. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya, siswa cuma duduk manis dengerin ceramah. Di sini, mereka jadi detektif, jadi ilmuwan, jadi penjelajah di kelasnya sendiri. Dan prosesnya itu punya 5 tahap utama. Ini adalah alur perjalanannya siswa. Pertama, orientasi. Di sini tugas kita nyalain rasa penasaran mereka. Terus, mereka sendiri yang merumuskan pertanyaan. Keren kan? Lanjut, mereka mengumpulkan data. Kayak detektif lagi nyari bukti. Setelah datanya kekumpul, mereka menganalisisnya untuk nemuin pola. Dan terakhir, mereka mempresentasikan hasilnya. Ini satu siklus penemuan yang utuh. Terus, jangan lupakan kegiatan awal dan penutup. Anggap aja ini kayak sampul depan dan sampul belakang dari sebuah buku. Kegiatan awal itu buat manasin mesin, nyiapin dan motivasi siswa. Sementara kegiatan penutup itu buat ngerangkum semuanya, refleksi bareng. Jadi pelajaran kita tuh rapi, terbungkus dengan baik dari awal sampai akhir. Oke, rumah pengetahuan kita udah hampir jadi. Pertanyaannya,
Gimana kita tahu kalau bangunannya kokoh? Nah, disinilah bagian E masuk. Ini tahap inspeksi kualitas kita, atau lebih dikenal dengan nama assessment. Jadi, asesmen itu ada 3 pilar utama. Ada yang awal, ini buat ngecek modal siswa sebelum mulai. Terus ada asesmen proses, ini yang terjadi selama belajar. Bayangin aja kayak pelatih yang kasih arahan di tengah-tengah pertandingan. Dan terakhir ada asesmen akhir, buat ngukur hasil di garis finish. Kalau ketiganya kita lakukan, kita bakal dapat gambaran yang lengkap banget soal perkembangan siswa. Baik, kita udah sampai di penghujung. Yuk kita rangkum cepat poin-poin paling penting dari pembahasan RPP Inquiry ini. Jadi, apa aja yang harus kita ingat? Pertama, mulai dengan tujuan yang super jelas, yaitu DPL dan Pancacinta. Kedua, bangun lingkungan kelas yang kolaboratif dan interaktif. Ketiga, bimbing siswa melewati 5 tahap inquiry tadi. Keempat, pakai asesmen untuk memahami, bukan cuma untuk ngasih nilai. Dan yang paling penting, RPP ini adalah alat untuk memfasilitasi penemuan siswa. Ini semua tentang mereka. Nah, sebagai penutup, saya mau tanya langsung ke Anda. Dari kelima tahap inquiry yang tadi kita bahas, tahap mana nih yang paling bikin Anda nggak sabar buat langsung coba di kelas bareng siswa-siswa Anda?